Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dedin Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ujian masuk UGM, di mana materi yang akan kita bahas yaitu matematika dasar. Nah, sebetulnya untuk materinya itu tidak jauh berbeda dengan materi di UTBK. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas kelima soal ini, maka di video sekarang kita akan membahas kembali soal-soal UM-UGM. Untuk soal yang pertama, diketahui bahwa terdapat fungsi X yang melalui dua titik yang ditanyakan nilai minimum dari fx. Nah, sekarang teman-teman ingat bahwa untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, itu kan kita bisa menggunakan formula D dibagi dengan min 4A. Di mana D itu adalah diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, dia akan bernilai minimum jika nilai A-nya itu positif. Jadi di sini kan A-nya udah positif nih. Maka dia nilai Y-nya nanti nilai minimum. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakannya. Karena titik ini dia melewati titik A, min B, artinya apa? Artinya Y sama X-nya itu kita ganti dengan A dan min B. Sehingga fungsi ini kan fx itu sama juga dengan Y. Berarti bentuknya menjadi min B sama dengan 9A kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikurangi dengan B. Sehingga ini min B plus B jadinya 0. Jadinya 10A kuadrat, maka A-nya kita peroleh dia sama dengan 0. Nah, setelah kita memperoleh A-nya sama dengan 0, dia juga melewati titik B, min A. Jadi kita substitusikan kembali B, min A. Sehingga fungsi ini menjadi min A sama dengan 9B kuadrat tambah A kali B dikurangi dengan B. Nah, karena A-nya itu sama dengan 0, maka ini kan sama dengan 0 nih. Yang ini tinggal 9B kuadrat dikurangi dengan B, karena ini dia 0. Nah, sehingga kita peroleh ini sama dengan B dikalikan 9B min 1. Sehingga B-nya itu sama dengan 0, atau B-nya itu sama dengan 1/9. Nah, sekarang berarti lihat bahwa nilai A itu tidak sama dengan B, karena di langkah pertama ini A-nya itu udah sama dengan 0, maka B itu tidak boleh sama dengan 0, maka B-nya itu sama dengan 1/9. Nah, berarti fungsi X ini jadinya apa? Fungsi X sama dengan 9X kuadrat, A-nya 0 ya, berarti ini 0 dikurangi dengan B, B-nya itu adalah 1/9, berarti ini min 1/9. Nah, dari fungsi ini kita bisa mengetahui bahwa nilai A-nya itu adalah 9, B-nya itu 0, dan nilai C-nya itu adalah minus 1/9. Nah, baru sekarang kita bisa menentukan nilai dari Y minimumnya, bahwa Y minimum itu sama dengan diskriminan itu kan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan min 4 kali A. Sekarang untuk B-nya 0, berarti ini 0 dikurangi dengan 4 kali A-nya itu adalah 9, C-nya adalah min 1/9. Kemudian ini kita bagi dengan min 4 kali A-nya itu adalah 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kemudian 4 sama ini juga bisa, sehingga diperoleh hasilnya, ini 9. Hasilnya itu adalah minus 1/9. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, diketahui bahwa terdapat persamaan yaitu x kuadrat min 7x plus 1. Ditanyakan persamaan baru yang akar-akarnya itu akar P tambah akar Q dan P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. Sekarang ingat bahwa karena akar-akarnya itu P dan Q, ketika kita jumlahkan P tambah Q itu kan dia sama dengan min B per A. Di mana untuk B-nya sendiri adalah min 7, berarti kan min 7/1, sehingga P plus Q-nya itu sama dengan 7. Kemudian kalau dikalikan, P dikalikan Q, dia kan sama juga dengan C per A.
di mana C-nya itu adalah 1, A-nya 1, berarti kita peroleh dia sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Untuk P kuadrat tambah Q kuadrat sendiri, kan dia sama juga dengan P plus Q kuadrat, kemudian dia dikurangi dengan 2PQ. Kemudian tinggal kita substitusikan. P plus Q-nya itu adalah 7, berarti 7 kuadrat itu adalah 49, dia dikurangi dengan 2 kali 1, berarti hasilnya itu adalah 47. Nah, kemudian kita akan menentukan juga akar P tambah akar Q, bahwa akar P tambah akar Q bisa kita rubah dia dengan cara mengkuadratkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau dikuadratkan menjadi P tambah Q, kemudian ditambah dengan 2 kali akar PQ. Nah, sekarang ingat bahwa P tambah Q-nya sendiri itu adalah 7, kemudian ini ditambah 2 P kali Q itu adalah 1, sehingga ini adalah 9. Nah, karena ini kuadrat, berarti kita bisa menentukan P tambah akar Q-nya, yaitu akar 9 sama dengan 3. Nah, setelah kita memperoleh ini, kita akan menentukan akar-akar barunya. Akar-akar barunya itu seperti apa? Nah, sekarang kita misalkan aja, ini sama dengan alfa, ini sama dengan beta. Jadi, ketika alfa ditambahkan dengan beta, dia akan sama juga dengan 47 tambah 3, yaitu sama dengan 50. Kemudian, kalau kita kalikan alfa kali beta, berarti kan 47 kali 3, dia sama dengan 141. Nah, sehingga persamaan kuadrat barunya itu kan X kuadrat dikurangi dengan jumlah akar, kemudian ditambah dengan perkalian akar-akar barunya. Nah, tinggal kita substitusikan aja menjadi X kuadrat min 50X tambah 141, dia sama dengan 0. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini kan ada persamaan logaritma nih. Nah, kita ingat bahwa sifat dari logaritma, kalau dia ada pangkat di belakang seperti ini kan bisa kita pindahkan ke depan nih. Menjadi dia pengali di depan 2 kali. Nah, sekarang kita misalkan bahwa 9 log X min 1 itu kita misalkan dia dengan P. Maka bentuk persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi 2P itu sama dengan A, atau P kuadrat min 2P min A itu sama dengan 0. Karena dia itu memiliki satu penyelesaian, artinya apa? Artinya diskriminan dia itu harus sama dengan 0. Nah, diskriminan sendiri itu adalah B kuadrat min 4AC. Dia harus sama dengan 0. Jadi B kuadrat, B-nya itu adalah min 2. Dikuadratkan itu jadi 4. Ini dikurangi dengan 4. A-nya adalah 1. Dan C-nya itu adalah minus A. Sehingga kita peroleh bahwa ini 4 ditambah dengan 4A. Dia sama dengan 0. Berarti 4A itu sama dengan min 4. A-nya berarti dia sama dengan min 1. Nah, setelah kita peroleh nilai A-nya sama dengan min 1, kita substitusikan saja nilai A-nya itu ke persamaan. Nah, ke persamaan ini nih, kita substitusikan sehingga persamaannya sekarang bentuknya menjadi P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi P min 1, P min 1. Berarti P-nya itu dia sama dengan 1. Nah, karena P sama dengan 1, tadi kita memisalkan bahwa 9 log X min 1 itu dia sama dengan P. P-nya 1 ya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa X min 1 itu dia sama dengan 9 pangkat 1. Sehingga X sama dengan 10. Kalau X-nya 10, B-nya berapa? Karena X sama dengan B, maka B-nya itu sama dengan 10. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah A plus B. Tadi A-nya min 1, B-nya 10. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. Berarti hasilnya adalah 9. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, diketahui bahwa perbandingan jumlah pegawai tetap
dan ada pegawai tidak tetap, yaitu 1/9. Kalau kita misalkan ini A, ini misalkan kita B, bahwa kita bisa tuliskan NA banding NB, dia sama dengan 1/9. Nah, sekarang jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap, berarti kan X bar dari A, dia sama dengan 2,4. Dan rata-rata pegawai tidak tetapnya itu adalah 1,8. Berarti X bar B, dia sama dengan 1,8. Yang ditanyakan itu adalah rata-rata keseluruhan atau gabungannya itu berapa. Nah, sekarang kita misalkan aja, misal banyaknya karyawan atau pegawai tetap itu adalah X. Kemudian berarti banyaknya pegawai tidak tetap itu adalah 9X. Berarti kalau kita mencari rata-rata gabungan, kita bisa menggunakan formula yaitu rata-rata karyawan tetap XA dikalikan dengan banyaknya karyawan tetap ditambah dengan rata-rata pegawai tidak tetap dikalikan dengan NB, kemudian ini dibagi dengan jumlah seluruh karyawan. Nah, sekarang kita masukkan bahwa rata-ratanya dia kan 2,4 nih. Berarti 2,4 kali X tambah 1,8 kali 9X. Dia dibagi dengan X tambah 9X. Sehingga yang ini kita peroleh dia 2,4X. Kemudian ditambah dengan 16,2X. Dia dibagi dengan 10X. Nah, ini dia sama dengan berapa? 18,6X. Kita bagi dengan 10X. Sehingga rata-rata gabungannya itu adalah 1,86. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Sekarang, untuk soal nomor 5, diketahui bahwa terdapat kurva yang melalui titik A, B. Dia mempunyai gradien 15 yang ditanyakan nilai dari A plus B. Nah, sekarang ingat bahwa kalau ada kurva diketahui gradien, artinya gradien itu adalah turunan pertama dari Y. Maka Y aksen itu dia sama dengan 3X kuadrat minus 6X minus 9. Nah, ini dia sama dengan 15. Karena X aksen itu dia sama juga dengan gradien. Sehingga kita bisa sederhanakan ini semuanya kita bagi 3 menjadi 5 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, sehingga ini menjadi X kuadrat min 2X min 8. Kita faktorkan nih menjadi X min 4 kali X plus 2. Sehingga X-nya itu sama dengan 4 atau X-nya itu dia sama dengan min 2. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya, ingat bahwa garis singgung ini melalui titik A, B. Berarti nilai Y-nya itu dia kita ganti B, nilai X-nya kita ganti A. Di mana X-nya kan udah kita ketahui X-nya 4 atau X-nya sama dengan min 2. Berarti ini A, yang ini juga A. Nah, sekarang ada 2A. Untuk A sama dengan 4, Y-nya berapa? Ya udah tinggal kita masukkan aja menjadi 4 pangkat 3 dikurangi dengan 3 kali 4 pangkat 2 dikurangi dengan 9 kali 4. Jika kita terlalu susah, ini 4 pangkat 2-nya dikeluarin menjadi 4 dikurangi 3 dikurangi dengan 9 kali 4 yaitu 36. Nah, ini menjadi 16 kali 1 dikurangi dengan 36 sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu sama dengan minus 20. Jadi nilai Y di sini kan dia sama juga dengan nilai B. Sehingga A tambah B 4 tambah min 20 yaitu minus 18. Ada nggak? Oh, tidak ada. Berarti sekarang untuk A sama dengan min 2. Untuk A sama dengan min 2 berarti B-nya di sini A-nya kita ganti dengan min 2 semua. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Kemudian min 3 kali 4 yaitu 12. Kemudian ini ditambah dengan 18. Sehingga kita peroleh nilai dari B-nya itu adalah min 2. Nah, B-nya min 2, A-nya min 2. Berarti kita jumlahkan aja. Hasilnya adalah minus 4. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.